Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas As'ad bin Zurarah, orang Yathrib pertama yang memeluk agama Islam. Pernahkah kalian bertanya bagaimana kisah awal orang-orang Yathrib bisa masuk Islam sehingga akhirnya penduduknya berbondong-bondong memeluk Islam? Lalu Rasulullah memutuskan pindah ke Yathrib dan menjadikan kota ini sebagai rumahnya sendiri agar Islam semakin berkembang pesat. Dan dari sanalah awal mula Islam semakin maju. Jika kita runut dari hal ini, maka bisa dikatakan bahwa orang paling berjasa dalam perkembangan Islam di Yathrib adalah sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Kisah awal masuk Islam. Pada masa pra-Islam, praktik haji telah dilakukan orang-orang dari seluruh jazirah Arab. Setiap tahun pada bulan Dzulhijjah mereka berbondong-bondong menuju Masjidil Haram untuk melakukan rangkaian haji termasuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun tidak seperti pada masa Islam, di sekeliling bahkan di dalam Ka'bah terpajang banyak sekali berhala-berhala. Nah, pada tahun ke-13 kenabian atau setahun sebelum hijrah, As'ad bin Zurarah pergi dari Yathrib menuju Makkah untuk melakukan haji seperti orang-orang Arab lainnya yang juga melaksanakan haji. Belum ada bayangan sedikit pun bahwa ia akan bertemu dengan manusia agung bernama Muhammad SAW. Ketika tiba di Makkah, ia menuju rumah kenalannya bernama Utbah bin Rabi'ah untuk beristirahat. Di tengah percakapannya, As'ad bin Zurarah curhat kepada Utbah tentang berbagai problemnya di Yathrib, termasuk konflik berkepanjangan antar dua kabilah yakni Aus dan Khazraj. Utbah pun merespon curhatnya As'ad dengan berkata, "Kami pun sedang mendapatkan masalah baru yang telah menyita waktu kami sehingga tidak dapat berkomentar apapun tentang masalah kalian." As'ad lalu bertanya, "Memangnya apa masalah kalian? Bukankah kalian hidup dengan aman di tempat yang aman?" Utbah menjawab, "Seorang pria telah muncul di tengah-tengah kami mengaku sebagai utusan Tuhan. Ia menyebut kami tak memakai akal, melecehkan para tuhan berhala kami. Masyarakat kami menjadi terpecah belah dan pemuda kami menjadi rusak." As'ad heran lalu bertanya lagi, "Dari kabilah mana ia berasal?" Utbah menjelaskan, "Dia putra Abdullah bin Abdul Muthalib dan kebetulan dari keluarga terpandang. Dia sekarang datang ke Masjidil Haram. Jika engkau ke sana, jangan dengarkan ucapannya dan jangan bertutur satu kata pun dengannya, karena ia penyihir handal. Aku harus ke sana karena aku sudah berihram dan akan melaksanakan tawaf di Ka'bah," kata As'ad. Utbah pun menimpali, "Kalau begitu, letakkan sedikit kapas di telingamu agar ucapannya tak terdengar olehmu." Kemudian As'ad bin Zurarah pun pergi dan masuk ke Masjidil Haram dengan menyumpal kedua telinganya dengan kapas dan memulai tawaf. Ia melihat Muhammad SAW di samping Ka'bah dikelilingi sekelompok orang yang sedang mendengarkan ucapannya dengan seksama. Ia melirik ke kerumunan itu dan cepat-cepat berlalu. Pada putaran kedua, As'ad bergumam, "Tak ada orang yang lebih bodoh dari aku. Bagaimana mungkin sebuah cerita penting sedang diperbincangkan di Makkah sementara aku tak tahu apa-apa tentangnya?" Lalu As'ad membuang kapas dari telinganya dan ikut duduk dalam kerumunan di sekitar Muhammad SAW untuk mendengarkan ucapannya. Ia tak menemukan apapun yang disebut sihir oleh Utbah. Apa yang didengarnya adalah cahaya petunjuk yang menerangi hatinya dan dapat diterima akalnya. As'ad pun mendekati Muhammad SAW dan bertanya, "Kemana engkau akan mengajak kami?"
Nabi Muhammad SAW dengan tenang berkata, "Aku mengajak kalian kepada ajaran tauhid dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad SAW lalu membacakan Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 154. As'ad bin Zurarah terpesona dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Hatinya terguncang hebat. Kemudian ia pun mengucapkan syahadat, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Cerita ini dapat ditemukan dalam kitab Tabaqatul Kubra karya Muhammad bin Sa'ad al-Baghdadi atau populer dengan nama Ibnu Sa'ad. Latar belakang keluarga. Dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala dijelaskan bahwa As'ad bin Zurarah adalah putra pasangan Zurarah bin Udas bin Ubaid dan Su'ad al-Furai'ah binti Rafi' bin Muawiyah. Ibunya adalah bibi dari Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang gugur di perang Khandaq. Ayah As'ad adalah tokoh yang disegani dari Bani Najjar, yang kemudian pengaruhnya turun kepada As'ad, atau bahkan lebih besar pengaruh As'ad dibanding ayahnya. As'ad menikah dengan perempuan bernama Umairah binti Sahal bin Tha'labah. Istrinya sama-sama dari kalangan Bani Najjar. Dari pernikahan ini, As'ad memiliki 3 orang anak, yaitu Habibah binti As'ad, Kabsyah, Al-Furai'ah. Semuanya masuk Islam bersama As'ad. Menurut keterangan Tabaqatul Kubra, sama seperti Rasulullah SAW, As'ad bin Zurarah tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Sosok pemimpin yang disegani. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya berjudul Tabaqatul Kubra menceritakan bahwasannya As'ad bin Zurarah ketika malam perjanjian Aqabah kedua memegang tangan Rasulullah SAW seraya berkata dengan suara lantang, "Wahai hadirin sekalian, apakah kalian sadar atas baiat kalian kepada Nabi Muhammad? Sungguh kalian berbaiat dengan penuh keyakinan untuk berjuang melawan orang-orang Arab, Ajam, jin dan manusia." Para peserta baiat sebanyak 74 orang itu pun menjawab, "Kami memerangi orang yang memerangi kami dan berdamai dengan orang yang berdamai." As'ad bin Zurarah kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, berilah kami syarat." Rasulullah SAW pun bersabda, "Kalian berbaiat kepadaku untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat dan patuh, tak berselisih atas suatu urusan dengan orang yang ahli dalam urusan tersebut, dan berselisih tentang apa yang aku larang atas kalian dan keluarga kalian." Secara serentak mereka menjawab. Salah seorang dari mereka kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, syarat-syarat ini untukmu wahai Rasulullah, lalu apa untuk kami?" Rasulullah menjawab, "Bagi kalian surga dan pertolongan." Wafatnya beliau. Masih dalam kitab Tabaqatul Kubra diceritakan bahwa As'ad bin Zurarah wafat sekitar 9 bulan pasca Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. As'ad menjadi orang Ansor pertama yang disolatkan Rasulullah di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.